Haleluya, shalom, shalom, shalom. Apa kabarnya, saudara kasih Tuhan? Wow, senang sekali bisa berjumpa saudara melalui small group kita pekan ini. Nah, sebelum kita akan memulai small group kita kali ini, saya mempersilahkan setiap saudara untuk mulai mempersiapkan alat tulis saudara, buku catatan saudara, karena untuk materi kita kali ini akan lebih banyak berbicara tentang sebuah pelajaran yang sangat berarti buat kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika Anda mencatat, ketika Anda menulis, saya pastikan setiap saudara akan mengingat dan seolah Anda sedang menulis di dalam roh saudara, sehingga pelajaran hari ini akan dapat dihidupi dengan baik. Amin. Silahkan persiapkan. Dan kalau sudah, mari kita akan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah yang luar biasa hari ini, di mana kami boleh bersama-sama berkumpul di small group kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan melalui hamba-Mu. Urapi semua kami, sehingga firman ini akan berarti buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Untuk tema kita pekan ini, kita mengambil sebuah tema, yaitu hidup berkemenangan di masa sukar. Mari ucapkan sama-sama, 2, 3. Hidup berkemenangan di masa sukar. Amin, saudaraku. Saudaraku, pergumulan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia. Ya, ada berbagai bentuk pergumulan, ada berbagai bentuk persoalan dalam kehidupan ini. Mulai Anda mungkin bergumul dalam pergumulan rumah tangga antara saudara dengan pasangan saudara. Mungkin Anda bergumul dalam keuangan. Anda juga bisa bergumul dalam soal pendidikan. Anda mungkin juga bergumul dalam karakter, ya, pemarah, tidak bisa sabar, ya. Mungkin juga bergumul dengan dosa, ya, Anda terikat dengan dosa tertentu. Atau mungkin Anda bergumul dengan kesehatan. Dan masih banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Nah, kadang pergumulan yang kita hadapi ini ada yang mudah untuk diselesaikan, tapi kadang-kadang kita juga menemukan ada pergumulan yang rasanya berat untuk dihadapi. Bahkan kita berkata sangat sukar, sangat sulit, bahkan kita nyaris putus asa. Kita lemah, bahkan kita rasanya nggak bergairah lagi untuk mengikut Tuhan. Nah, jika kita menghadapi situasi seperti ini, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama berkata demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku, Tuhan mau agar kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Mengapa? Karena Kristus sudah memerdekakan kita. Karena Kristus sudah membuat kita punya kuasa untuk mengalahkan pergumulan kita. Jadi saudaraku, ada pergumulan dalam kehidupan ini, Anda mesti lihat apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan, Tuhan sudah mengalahkan pergumulan kita. Amin. Dan Tuhan memberikan kepada kita otoritas, kemampuan untuk kita bisa menang atas pergumulan. Mulai dari pergumulan rumah tangga, keuangan, pendidikan, pelayanan, dosa, kesehatan, dan lain sebagainya. Tuhan sudah memberikan itu bagi kita. Kita bisa mengalahkannya. Katakan amin. Ya. Mengapa? Karena Kristus sudah mengalahkannya bagi kita. Apalagi dengan dosa, apalagi dengan kemalasan, apalagi dengan kebencian. Hal-hal yang seperti ini, saudara sudah diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengalahkannya. Tapi mungkin ada orang yang berkata begini, loh, tapi Pak, saya masih jatuh bangun dalam dosa ya Pak. Saya kok ke gereja masih malas-malas ya Pak ya. Kalau saya membaca Alkitab kok masih ogah-ogahan ya Pak ya.
Kenapa bisa demikian? Galatia pasal 5 ayat 1b berkata demikian. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena itu, karena yang mana? Karena Kristus sudah memerdekakan kita, maka firman Tuhan berkata, kamu jangan mau lagi. Kamu jangan mau lagi. Kamu jangan mau diperhamba oleh dosa. Tuhan sudah membebaskan saudara. Amin. Tuhan sudah memberikan kemampuan buat saudara untuk mengalahkan. Saudara adalah Tuhan atas hidup saudara. Amin. Saudara adalah Tuhan atas kehidupan Anda. Amin. Dan Tuhan mau saudara jangan mau jadi hamba dosa. Tuhan mau jangan mau jadi hamba kejahatan. Amin. Tuhan mau jangan jadi hamba kemalasan. Tuhan mau kita merdeka. Karena itu, ayo bebaskan diri saudara. Jangan mau lagi dikenakan oleh kuk perbudakan, kuk perhambaan. Jangan mau diperhamba oleh dosa. Jangan mau diperhamba oleh kemalasan dan kejahatan. Karena Kristus sudah mengalahkan semua pergumulan kita. Mungkin Anda juga menghadapi pergumulan dalam keuangan. Anda punya pergumulan di dalam pekerjaan. Dengarkan ini. Kristus sudah memerdekakan kita. Katakan amin. Ya, kita dimerdekakan. Kita akan mengalami kemerdekaan ketika kita tidak mau diperhamba lagi oleh kuasa dari pergumulan itu. Nah, Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-4 sampai 5 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, ini ayat yang luar biasa yang menggambarkan tentang apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib Golgota 2000 tahun yang lalu. Yesus mati untuk apa? Yesus mati adalah untuk penyakit kita. Kita percaya penyakit kita sudah disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Yesus memikul di kayu salib. Engkau tidak lagi diperhamba. Karena itu jangan mau diperhamba. Ya. Kesengsaraan kita juga sudah dipikulnya. Karena itu jangan mau lagi Anda diperhamba olehnya. Jadi arti dari ayat ini adalah jangan mau mengikatkan dirimu pada dosa. Jangan mau mengikatkan dirimu pada pergumulan yang kamu hadapi. Kita sudah menang karena Kristus. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup berkemenangan di masa sukar? Saya tahu ini sukar, saudara dan saya. Tapi bagaimana kita bisa menang? Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saya pikir ayat ini cukup jelas, tetapi saya ingin menunjukkan kepada saudara di dalam terjemahan firman Allah yang hidup supaya kita lebih memahami kembali. Firman Tuhan berkata demikian, berusahalah untuk hidup di dalam aku, dan biarlah aku hidup di dalam kalian. Karena carang tidak dapat berbuah apabila dipisahkan dari pohonnya, begitu pula kalian tidak dapat berbuah lebat apabila terpisah dari aku. Nah, yang pertama bagaimana caranya, saudaraku ya? Supaya kita bisa hidup berkemenangan di masa sukar. Beberapa orang berkata, Pak, pergumulanku sukar, Pak, persoalanku berat, Pak, masalah sulit sekali. Nah, bagaimana bisa berkemenangan? Yang pertama, kita harus tetap tinggal di dalam Yesus. Nah, saudaraku, arti kita harus tetap tinggal di dalam Yesus menurut firman Allah yang hidup, artinya kita harus berusaha tetap ada di dalam Yesus. Nah, kadang-kadang ada kesalahan orang.
memahami tentang apa itu tinggal di dalam Yesus, apa itu keselamatan. Kadang kita salah memahami apa yang disebut dengan skenario Tuhan. Tapi Anda tidak boleh lupa ada bagian kita. Ya, kita harus berusaha seperti tanaman. Ya, kalau tanaman itu pengen terus menghasilkan buah, maka tanaman itu harus berusaha mencari sumber air, sumber makanan. Maka akar, saudaraku, itu bergerak. Dia bergerak, dia berusaha menerobos semua rintangan. Itu usaha. Jadi cara pertama untuk kita bisa berkemenangan di masa sukar, saudara dan saya harus berusaha tetap ada di dalam Yesus. Bilang sama-sama, saya harus berusaha untuk tetap ada di dalam Yesus. 2, 3, saya harus berusaha untuk tetap ada di dalam Yesus. Kenapa? Karena hanya dengan tinggal di dalam Yesus, kita ini bisa hidup. Ya, seperti tanaman. Kalau enggak tinggal di dalam Yesus, tidak bisa hidup. Tidak bisa berbuah. Hidup aja enggak bisa, apalagi berbuah. Ya, berbuah aja enggak bisa, apalagi menang. Amin. Nah, tapi kalau saudara dan saya memutuskan, saya harus berusaha untuk tetap tinggal di dalam Yesus, engkau akan hidup, engkau akan berbuah, dan engkau bisa menang atas setiap pergumulan yang Anda hadapi. Nah, tanya sekarang begini, bagaimana sih caranya tinggal di dalam Yesus? Nah, Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai 7, mari kita akan baca ya. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau Anda memperhatikan di sini, Kolose 2 ayat 6 sampai 7, ada beberapa kalimat, beberapa kata yang diulang, yaitu kata hendaklah. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kemudian hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya perhatikan hendaklah. Kata hendaklah ini berbicara saudara harus berusaha, ya. Berusahalah supaya kamu berakar. Jadi di dalam Dia itu ada usaha. Untuk Anda tetap ada di dalam Yesus harus ada usaha. Usahanya apa? Engkau harus berakar. Ya, yang pertama. Nah, apa yang dimaksud dengan berakar? Kamu harus berakar. Kamu harus berakar itu artinya saudara selalu mencari sumber air kehidupan. Seperti akar, dia berusaha cari apa? Cari mata air, banyak air. Ya, untuk apa? Supaya hidup. Ya, dia cari sumber makanan. Nah, ini gambaran tentang apa? Firman Tuhan. Sudah bisa hidup, sudah bisa makan kalau saudara itu makan firman. Itu sebabnya bagaimana caranya supaya kita tetap di dalam Dia, kita harus berakar, ya. Kita harus hidup di firman. Kita suka membaca firman, kita suka mendengarkan firman. Amin. Kita suka bersekutu dengan firman. Yang kedua, cara untuk kita tetap ada di dalam Dia, kamu harus berusaha dibangun di atas Dia. Ya, jadi bangunan kita, kehidupan kita tuh dasarnya harus Dia, yaitu Yesus. Jadi hidup kita itu dasarnya harus jelas. Dasar hidup kita harus jelas, yaitu Tuhan Yesus. Sudah kadang-kadang kita hidup diperhadapkan dengan pergumulan. Gaji saya sedikit, kebutuhan saya banyak. Apa dasarnya? Dasarnya bukan gaji. Dasar hidupmu adalah Yesus. Sebab itu kau cari Tuhan Yesus. Tuhan, aku butuh. Aku butuh anugerah-Mu Tuhan, untuk mencukupkan, untuk menyediakan, untuk menolong, untuk memberkati. Nah, kalau dasar hidupmu itu adalah Yesus,
saudara tidak akan goyah. Bisnis juga begitu. Apa dasar bisnismu? Modal, teman, sahabat? Dasar bisnismu adalah Yesus. Engkau harus cari Yesus, kejar Yesus, bangun bisnis di atas dasar Yesus. Apa dasar pernikahanmu? Dasar pernikahanmu bukan cinta, tapi Yesus. Kalau Yesus menjadi dasar pernikahanmu, kau akan utuh. Kenapa? Karena ada banyak perbedaan dalam pernikahan. Tapi kalau Yesus sebagai dasar pernikahanmu, engkau akan kuat. Yesus tolong, Yesus mampukan, Yesus beri hikmat kepada saudara. Amin. Untuk tetap berakar dan tinggal di dalam Yesus, kita butuh berakar, butuh dibangun di atas Yesus, yaitu dasarnya hanya Yesus. Yang ketiga, kita harus bertambah kuat di dalam iman. Kita harus berusaha supaya iman kita ini bertambah kuat. Kita harus memperkuat iman kita. Gimana memperkuat iman? Roma 10:17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita mesti suka dengar firman. Karena ketika dengar firman, iman kita kuat. Sedikit dengar firman, sedikit imannya. Banyak dengar firman, banyak imannya. Besar pengertianmu tentang firman, akan engkau makin besar imanmu. Itu sebabnya kalau kita tarik kembali bagaimana kita bisa bertambah kuat dalam iman kita, kita mesti banyak baca firman. Kita mesti banyak dengar firman. Kita banyak renungkan firman. Dan yang keempat, caranya kita bisa tetap tinggal di dalam Yesus. Kamu harus membuat hatimu penuh syukur. Ini tidak mudah, tetapi Tuhan pengen kalau saudara tetap tinggal di dalam Dia, kau harus penuh dengan ucapan syukur dalam segala keadaan. Ada makan enak, bersyukur. Tidak ada yang enak, bersyukur. Sulit, bersyukur. Amin. Sukacita, bersyukur. Diberkati, bersyukur. Gagal, bersyukur. Karena Tuhan pasti menyertai saudara. Amin. Ini bagaimana kita mempelajari bagian pertama, yaitu kalau saudara dan saya pengen mengalami hidup berkemenangan di tengah masa sukar, kau tinggal dalam Yesus, yaitu dengan cara saudara saya harus berakar di dalam Dia, dibangun. Jadi dasar hidupmu adalah Yesus. Dan yang ketiga, saudara harus memperkuat iman. Dan yang keempat, saudara harus penuh dengan ucapan syukur. Sekarang kita belajar yang kedua, bagaimana supaya kita hidup berkemenangan di masa sukar ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-26. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Alkitab terjemahan firman Allah yang ya. Ini versi ini saya pilih karena versi ini mudah untuk membuat kita mengerti maksud dari firman Tuhan yang kita baca. Mari sama-sama kita akan membacanya. 2, 3. Setiap hari mereka bersama-sama berbakti di dalam bait Allah. Mereka bersekutu dalam kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah mereka, serta mengadakan perjamuan Tuhan dan makan bersama-sama dengan penuh sukacita serta rasa syukur. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa hidup berkemenangan di masa sukar? Yang kedua, kita harus tetap bersatu bersama keluarga rohani. Bilang sama-sama, 2, 3. Kita harus tetap bersatu bersama keluarga rohani. Amin. Bagian ini kita harus pahami dengan benar, saudaraku ya. Kita harus tahu mengapa kita harus bersatu bersama keluarga rohani. Nah, kadang-kadang ada orang berpikir, cuma kumpul-kumpul aja di gereja, cukuplah seminggu sekali. Ya, gak penting. Ada orang yang meremehkan tentang kebersamaan di rumah rohani. Ya, makanya mereka memutuskan. Makanya gak mau untuk hadir di small group. Mereka gak mau datang di mes doa. Atau kalau mereka datang pun mereka dengan respon yang berbeda. Kenapa? Karena mereka gak mengerti artinya bersatu sebagai bagian dari rumah rohani. Sebagai akibatnya,
Mereka datang ya nggak apa-apa, nggak datang juga nggak apa-apa. Atau ada yang lain, datang di small group, datang di gereja, tapi begitu datang, saudaraku, maaf ya, saya bukan ingin memojokkan siapapun, tapi saya ingin menunjukkan tentang respon orang-orang yang tidak mengerti bahwa bersatu di rumah Tuhan itu penting. Saudara jauh-jauh dari rumah, datang, duduk, kemudian saudara buka-buka HP, saudara lihat Facebook, saudara lihat IG, saudara tidak memfokuskan untuk bergaul, saling menyapa, apa kabar? Shalom. Saudara akan kehilangan berkatnya. Kalau Anda membuka HP, membuka Facebook, membuka IG dan sebagainya, Anda bisa buka di rumah, bukan? Nah, kita harus mengerti mengapa kita harus ada di rumah rohani. Karena di rumah rohani, saudara, engkau mendapatkan berkat yang luar biasa. Ini yang saya mau paparkan di bagian yang kedua ini. Itu sebabnya perlu dipahami lebih dulu mengapa kita harus bersatu di rumah rohani. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4 berkata demikian. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, di dalam rumah rohani itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan dengan Roh Kudus, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Itu sebabnya ketika Anda ingin mengalami hidup berkemenangan di masa sukar, yang kedua, Anda harus tetap bersatu bersama keluarga rohani. Karena itu, ketika saudara belum tergabung di small group, ayo putuskan untuk datang di small group. Kalau Anda belum pernah datang di mesbah doa, ayo datang di mesbah doa. Anda belum pernah datang di kebaktian minggu yang spesial, Anda datang. Nah, ketika Anda datang, ketika Anda di small group, Anda di mesbah doa, Anda perlu mengubah respon Anda ketika Anda datang. Ketika Anda datang, handphone Anda taruh. Anda mulai sapa mereka, "Shalom, apa kabar Bapak? Gimana kabarnya?" Tanya mereka, berbagi dengan mereka. Kenapa, saudaraku ya? Karena ketika kita mulai bersatu dengan mereka, di situ roh Tuhan akan bekerja. Di situ ada roh yang disebut dengan roh nasihat. Kita bisa mendengar kesaksian seseorang. Itulah yang disebut dengan roh nasihat. Tiba-tiba sudah mendengar ada penghiburan kasih, ya. Sudah merasakan Roh Kudus, ya, itu bersekutu bukan cuma dengan pendeta, tetapi Roh Kudus itu bersekutu dengan saudara dan dengan saudara lainnya. Ada kasih yang begitu besar, ada belas kasih yang luar biasa. Kalau saudara datang, Anda sibuk buka HP, saudara mengabaikan, meremehkan apa yang disebut dengan berkat bersekutu dengan keluarga rohani. Saudara nggak akan merasakan. Makanya ada beberapa orang Kristen yang kalau ke small group, ke mesbah doa, ke ibadah apapun, mereka bilang, sama aja, di sini begitu, di sana begitu, karena mereka membangun sebuah kehidupan rohani yang salah. Ya, kalau saudara memahami bahwa di dalam Kristus, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, itu ada nasihat, ada persekutuan roh, ada penghiburan kasih, kita akan kumpul dengan mereka. Kita nggak pernah tahu kapan roh itu bekerja untuk menjamah dan menjawab doa saudara. Ketika engkau salami satu dengan yang lain, "Shalom, apa kabarnya?" Waktu "Shalom, apa kabarnya?" bisa jadi roh Tuhan sedang mengalirkan satu kekuatan ketika engkau berjabatan tangan dengan seseorang. Siapa orang yang ditunjuk untuk melepaskan itu, kita nggak tahu. Roh itu bergerak dengan cara yang tidak pernah kita duga.
caranya nggak pernah sama. Dia kreatif, dia kreator yang luar biasa. Itu sebabnya bersama dengan keluarga rohani itu ada kekuatan yang luar biasa. Amin. Bersama dengan saudara seiman kita kumpul, di situ ada kekuatan yang luar biasa. Amin. Bilang sama-sama. Bersama keluarga rohaniku ada kekuatan yang luar biasa. 2, 3. Bersama keluarga rohaniku ada kekuatan yang luar biasa. Mari saya akan putarkan sebuah video berikut ini. Kiranya video ini akan menginspirasi saudara pentingnya engkau tetap bersatu di keluarga rohani saudara. Ada sebuah kisah inspiratif di peternakan Indian. Mereka mendapati satu kuda mereka terjebak dan tercebur dalam kubangan lumpur. Kuda ini sudah berusaha dengan berbagai cara untuk keluar dari jebakan dan kubangan itu. Segala upaya sudah dicoba, namun sia-sia. Malah tenaganya habis terkuras. Untunglah sang pemilik menemukan sebuah akal bagaimana menyelamatkan kuda yang terjebak dalam lumpur ini. Dia kembali dengan membawa seluruh kawanan kuda miliknya, memberi aba-aba supaya semua kuda berputar-putar mengelilingi kubangan itu. Dan tanpa diduga, tiba-tiba kuda yang tercebur menjadi bersemangat, seolah mendapat kekuatan baru. Ia termotivasi dan punya kekuatan ekstra untuk keluar dari lumpur. Dan menjadi selamat. Ini sebuah kisah yang luar biasa. Seekor kuda yang terjebak, tercebur, tak berdaya, lemas di sebuah kubangan lumpur. Tiba-tiba dia bisa bangkit kembali dengan kekuatan yang baru, seolah-olah dia mendapatkan sebuah suntikan tenaga. Demikian gambaran sederhana pentingnya kita bersatu di rumah rohani. Karena ketika Anda ada di rumah rohani, Anda tetap bersatu. Di rumah rohani Anda akan menerima kekuatan yang baru. Amin. Anda menerima motivasi, Anda menerima nasihat, bahkan Anda seolah menerima roh yang baru untuk bisa menang dalam setiap pergumulan hidup Anda. Oleh karena itu, tetaplah bersatu di rumah rohani. Saudara akan mengalami hidup berkemenangan di masa sukar. Tuhan kiranya memberkati saudara. Mari kita akan berdoa. Makasih Tuhan, kami bersyukur untuk pelajaran hari ini. Ajar kami untuk hidup berkemenangan di masa yang sukar ini. Kiranya pelajaran ini akan tertanam di dalam roh kami. Kiranya
semua kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus berkati sharing kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya percaya pelajaran hari ini memberkati saudara. Oleh karena itu saya berharap saudara boleh menyaksikan dan membagikan kepada kami apa berkat yang saudara dapatkan dari pelajaran kita hari ini ya, tentang hidup berkemenangan di masa sukar. Yang kedua, bagikan kepada kami apa komitmen saudara. Mari kita tetap di dalam Yesus dan tetaplah bersatu bersama keluarga rohani di Alpha Center. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa dan shalom.